Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Hai Sobat Podcast. Selamat datang di episode perdana Podcast Sejenak. Spensaben Jejak Narasi Kita. Perkenalkan, nama saya Indah Hariwijaya dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyasa Alhamsyira Jabirendra dan kamilah yang akan menemani kalian dalam menapaki jejak-jejak inspiratif dan juga merangkai narasi-narasi yang menarik dari berbagai sudut pandang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Oke Sobat Podcast, pada episode perdana kali ini kita akan membahas tentang apa itu jejak narasi kita, visi, dan tentunya misinya dong. Benar sekali. Pasti juga Sobat Podcast yang sedang mendengarkan pasti juga penasaran gak sih? Karena di SMP Negeri 1 Balongbendo kok sudah punya podcast sendiri ternyata. Iya. Kira-kira apa sih tujuannya ya? Pasti mereka bertanya-tanya ya, kira-kira loh kok mengapa sih kok tiba-tiba ada? Iya. Apa tujuannya dan apa yang bisa mereka capai di sini? Bener nggak Kak? Benar. Oke, langsung aja ya beritahu ke mereka apa itu jejak narasi kita. Jadi jejak narasi kita itu memiliki makna bahwa setiap jejak memiliki narasi. Dan juga podcast ini hadir untuk bisa menjadi ruang bagi kita semua, bagi para siswa-siswi, bapak ibu guru, dan juga staf sekolah. Disinilah tempat di mana kita bisa saling bertukar cerita, berbagi pengalaman dan juga gagasan, serta saling menginspirasi satu sama lain. Dan juga nih Indah, di sini kita juga bisa bersenang-senang loh. Wih, bagus sekali ya. Iya. Oke nih Kak, ini kan ngomong ya, ini kan episode perdana nih. Nah, Pertama iya nih. kali, pasti nggak lengkap dong kalau kita nggak bahas tentang visi dan misi. Nah, boleh dong. Oke, jadi visi dari podcast Sejenak adalah menjadi wadah untuk berekspresi dan komunikasi yang kreatif, inklusif, dan tentunya informatif bagi seluruh komunitas di sekolah. Tentunya kami juga ingin podcast ini bisa menjadi tempat jembatan untuk bisa menghubungkan di antara kita. Disinilah tempat di mana setiap suara didengar dan juga setiap cerita memiliki makna. Kami juga berharap dengan adanya podcast ini kami bisa mendorong budaya dialog yang positif dan juga terbuka. Supaya apa? Supaya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa bangga terhadap sekolah kita. Wah, setuju banget Kak. Jadi podcast ini bukan hanya tentang mendengarkan ya teman-teman, Benar. tapi tentang berbicara dan berbagi cerita yang sangat inspiratif. Nah, itu dia Indah. Oke, itu tadi kan visinya ya Kak ya. Iya. Langsung ke misi aja nih. Nah, boleh. Kita tadi sudah membahas visi, berarti sekarang kita akan membahas secara lengkap mengenai misi dari podcast Sejenak. Di podcast Sejenak, kami memiliki beberapa poin-poin penting yang ingin kami capai bersama. Baik, yang pertama adalah memberikan informasi dan edukasi. Di podcast ini kita akan membahas topik yang relevan bagi kita semua, Kak. Iya. Seperti perkembangan terbaru di sekolah, tips and trik nih belajar yang menarik, efektif, plus nggak bikin kita bosen dong. Wah, pastinya itu nggak sih yang ditunggu-tunggu oleh para sobat podcast yang saya mendengarkan? Ya pastinya. Tapi satu lagi nih Kak, yang Iya. gak kalah menarik nih. Kita akan membahas isu-isu sosial yang menarik dan lagi hot diperbincangkan. Wah, pasti seru sekali nih. Pasti seru dong. Baik, yang kedua adalah menghubungkan komunitas. Podcast ini juga memiliki misi memperkuat hubungan di antara kita semua nih, Oh. seperti siswa-siswi, guru, dan juga staf sekolah. Di podcast ini kita bisa belajar lebih dekat satu sama lain, mendengarkan cerita dari perspektif yang berbeda, serta nih Kak, kita bisa mencari persamaan di antara kita. Oh, berarti di sini kita juga bisa dong kayak saling bertukar cerita dan juga istilahnya itu curhat gak sih? Iya, benar, curhat. Nah. Oh, itu tadi poin nomor 2 ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk di poin nomor ketiga, yaitu mengasah kreativitas.
Pastinya tujuan utama dari podcast sejenak adalah untuk bisa menjadi wadah tempat di mana kita bisa saling berekspresi. Dan juga disinilah kita bisa saling mengumpulkan ide-ide kreatif kita sehingga terbentuklah suatu konten yang menarik, edukatif, dan juga pastinya berkualitas. Oh iya nih, bagi sobat podcast yang sedang mendengarkan, kita ini juga bisa terbuka untuk siapapun yang ingin belajar loh. Belajar mengenai dunia broadcasting dan juga mengasah kreativitas. Jadi bagi sobat podcast yang ingin terlibat aktif dalam pembuatan podcast, kalian juga bisa loh mendaftarkan diri. Bisa jadi tim penulis, tim produksi, teknisi audio, ataupun narasumber dan host seperti kita. Kira-kira bisa nggak sih? Oh, tentu bisa banget ya, Kak. Karena di sini sifatnya terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Nah, itu dia sobat. Jadi itu tadi poin nomor 3. Sekarang kita lanjut di poin nomor keempat ya. Di sini kita sudah mencapai titik akhir, tapi juga nggak kalah penting nggak sih? Ya, betul sekali. Poin yang keempat adalah membawa semangat positif. Tentunya kami ingin setiap episode dari podcast sejenak membawa semangat-semangat yang baru. Meskipun kita lagi di tengah-tengah kesibukan sekolah nih ya, yang banyak PR dan juga banyak tugas yang menumpuk, maka podcast sejenak hadir untuk membawa semangat dan juga positif-positif yang baru. Oke, jadi itu tadi ya, visi, misi, dan juga apa itu jejak narasi kita yang sudah kita bahas bersama di sini. Oh iya Ninda, ternyata kita dari tadi tidak hanya ngobrol berdua aja loh. Wah, beneran Kak, kita ditemani siapa nih kali ini? Iya, jadi hari ini kita sudah ditemani oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bolongbendo. Langsung saja kita sapa sejenak bersama Bapak Sueb Rizal SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sueb dan juga terima kasih sudah bisa menghadiri acara ini bersama kami. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah senang bisa mendengarnya. Baiklah Bapak, pada momen yang spesial kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bisa melaunching podcast kebanggaan sekolah kita, yaitu podcast sejenak. Spesiaben jejak narasi kita. Silahkan Bapak. Ya, jadi alhamdulillah anak-anakku mulai bulan Maret itu Kemen sudah diinformasikan sama kepala sekolah terdahulu bahwasannya di SMP 1 Bolongbendo kepingin juga eksis di dunia digital ya dengan podcast. Nah, itu yang saya dengar ya, saya saat itu berada di sekolah Bapak yang terdahulu ya. Nah, dengan kabar gembira itu kami sambut karena di sekolah Bapak yang terdahulu memang sudah ada untuk podcastnya. Nah, kebetulan saat bulan Maret ya, itu kitaran bulan tanggal 18 kami dimutasi di sekolah ini. Dan kami setelah rombongan dari sekolah Bapak terdahulu ke sini, saya diperkenalkan ini adalah gedung podcast yang sudah disiapkan. Tapi anak-anak masih sangat sederhana, gedung masih hanya berupa gedung mentah ya, hanya saja sudah ada AC-nya. Maka kami harus berpikir dan berputar otak bagaimana mewujudkan seperti saat ini yang kamu lihat saat ini. Luar biasa karena biaya pun juga ada tapi tidak mencukupi, sehingga kami pun juga benar-benar putar otak untuk bisa terpenuhi hingga saat ini sudah sekitar hampir 30-an juta untuk bisa memenuhi ini, padahal anggaran terdahulu hanya sekitar 10-an. Dengan adanya itu kami sudah mewujudkan dengan kondisi yang insya Allah ini sudah cukup ya, sudah cukup mewah. Kan nanti untuk kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi, mungkin dengan adanya peredam sehingga suara yang ada di luar sana tidak sampai masuk di rekaman kita ini. Itu untuk yang pertama.
gimana kita mulai bisa untuk melonsing dulu nggih? Nggih, bisa Bapak. Jadi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya launching podcast SMP Negeri 1 Balong Bendo. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi podcast sejenak ini sudah resmi di launching. Tepuk tangan sekali lagi. Akhirnya ya Indah, semua persiapan kita dan juga latihan-latihan kita pada hari ini podcast sejenak sudah resmi dirilis. Baiklah Bapak, ngomong-ngomong soal podcast, apakah Bapak memiliki harapan untuk podcast sejenak ke depannya? Ya, saya sangat berharap untuk podcast sejenak ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, digunakan oleh anak-anak kita ya dalam mengasih untuk lebih profesional. Saya berharap ya bahwasanya podcast ini bisa meningkatkan keterampilan berbahasa dari anak-anak, utamanya anak-anak ya. Nah, kemudian di samping juga itu kami sangat berharap ya bahwasanya dengan adanya podcast ini bisa memotivasi untuk belajar kita, belajar ngomong, belajar berbicara, belajar berbahasa, belajar mendengar menjadi pendengar yang baik ya, itu adalah harapan-harapan kita. Di samping itu anak-anak, dengan adanya podcast ini pun juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran alternatif ya. Jadi Bapak Ibu guru mungkin nanti kalau dalam pembelajaran masih dirasa perlu ada hal yang perlu disampaikan ya, karena ini adalah sangat penting dan belum disampaikan di saat pembelajaran di kelas, bisa menggunakan media ini ya. Jadi ini bisa dipakai untuk sarana pembelajaran alternatif. Ya, di samping itu anak-anak, saya juga sangat berharap ya dengan belajar mandiri pun juga bisa kita gunakan ini. Artinya antar siswa, tanya kita belajar matematika, ya antar siswa saja. Jadi siswa yang mungkin mempunyai kekurangan di matematika dengan melihat podcast ini di rumah dengan menggunakan HP, insya Allah sudah terfasilitasi ya kekurangan-kekurangan yang pernah didapatkan di bangku kelasnya kemarin ya, sehingga ada melengkapi apa yang diajarkan di kelas. Selain itu anak-anak ya, di sini pun juga bisa dipakai wahana untuk anak-anak yang mungkin taraf pembelajarannya itu kurang, dalam artian tidak sesuai, karena mohon maaf ya, karena Bapak Ibu guru itu meskipun dengan kurikulum merdeka ya pembelajarannya sudah ada tes diagnostik, tapi masih ada di antara teman-teman kalian ini masih perlu pembelajaran model lain. Nah, ini adalah salah satu contoh model pembelajaran lain yang insya Allah bisa dilaksanakan di mana, kapan saja ya, bisa menggunakan media ini. Kan media ini tidak ada jadwal, jadi kalau sudah eksis, sudah diupload ya otomatis kapan saja, di mana saja kita bisa putar ulang, kita bisa tonton, kita bisa belajar gitu. Dan yang terakhir ya, saya sangat berharap bahwa dengan wahana ini anak-anak itu bisa meningkatkan literasi digital. Nah, kalian tahu anak-anak di literasi digital ini prosedurnya kan jangan tahu sendiri ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang saat ini memproses tentang podcast ini kan ada teknik-tekniknya ya. Sampai tadi itu berulang berapa kali cut. Nah, ini juga memang ada teknik yang harus dipelajari bersama anak-anak ya. Jadi teknik apa saja? Di antara teknik perekaman ya. Nah, kemudian teknik lighting, gambar cahaya, pencahayaan. Ini kan ada tekniknya, tidak bisa. Jadi kalau cahayanya suram nanti hasilnya ya tidak memuaskan. Dan itu perlu dipelajari di sini ya.
Sehingga ya saya berharap tidak hanya Mas Elias sama Mbak Indah saja. Nanti saya harapkan yang lain juga mencoba untuk bisa belajar podcast di sini, mengetahui sejauh mana proses pembuatan podcast ini, dari mulai pengambilan gambar, ya, perekaman gambar, kemudian di teknik editing. Ya, kalau anak-anak tahu ya bahwasanya perekaman gambar dengan audio ini kan pisah dan nanti harus disatukan dengan menggunakan aplikasi. Ini adalah proses teknik editing. Ini juga harus anak-anak harus bisa. Jadi tidak hanya Pak Hendra saja yang nanti bisa ya, anak-anak ya nanti harus belajar dengan Pak Hendra bagaimana teknik editing untuk memadukan antara suara dengan gambar itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana juga mendistribusikan digital ini ke media sosialnya ya, dan bagaimana cara nguploadnya di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya bagaimana, ini kita pelajari semua di sini. Nah, itulah manfaatnya ya. Sehingga saya sangat berharap kolaborasi antara siswa, Bapak Ibu guru dalam pembelajaran ini harus benar-benar terjadi, harus dibangun mulai dari sekarang ya, sehingga belajar sudah tidak lagi membosankan, akan lebih menyenangkan karena memang kita punya podcast ini gitu ya. Jadi biasanya belajarannya di kelas, sekarang ini bisa di mana saja, kapan saja bisa belajar melalui podcast ini. Sementara itu anak-anak yang perlu kami sampaikan ya, manfaat podcastnya SMP 1 Balongbendo. Baik, jadi tadi ya teman-teman harapan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Balongbendo, dan harapan tersebut harus kita jadikan semangat dan juga motivasi untuk kedepannya. Bener nggak Kak Ilyas? Benar sekali, apalagi tadi Bapak Kepala Sekolah memiliki harapan yang sangat tinggi ya. Jadi disinilah podcast SMP Negeri 1 Balongbendo, tempat di mana kita bisa belajar mengenai literasi digital. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ya, sama-sama atas waktu dan juga telah melaunching podcast sejenak ini. Baik Bapak, Terima kasih Pak. Sama-sama. Baiklah, pada momen yang istimewa kali ini kita akan membahas tentang launching podcast sekolah kami. Dan juga pada segmen yang spesial kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja kita sambut sejenak bersama Bapak Dr. Tirto Adi MPD. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto karena sudah meluangkan waktunya bisa berbincang-bincang bersama kami. Oke, sama-sama. Luar biasa nih ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panjenengan semua juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, jadi sebelum kita lanjut ngobrol dan berbincang-bincang terlalu jauh, kita akan menjelaskan sedikit tentang podcast sejenak. Boleh. Oke, jadi podcast sejenak adalah singkatan dari Spensaben, Jejak Narasi Kita. Keren nih. Jadi podcast ini kami berharap untuk bisa menjadi ruang di mana kita bebas berekspresi dan juga bisa belajar dan berdiskusi antara siswa-siswi, Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga sekolahan. Benar sekali. Iya. Jadi Spensaben Jejak Narasi Kita memiliki makna bahwa setiap jejak memiliki narasi yang bermakna. Bagaimana pendapat Bapak mengenai inisiatif sekolah kami dalam meluncurkan podcast kali ini, Pak? Apakah ini adalah langkah yang tepat di era sekarang? Baik. Terima kasih. Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Negeri 1 Balongbendo ya, meskipun letaknya di ujung barat Sidoarjo. selatan wilayah Sidoarjo, tapi dalam hal kemajuan menatap ngikutin perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di pusat wilayah. Itu luar biasa ini. Apresiasi untuk Pak Sueb selaku kepala sekolah dan para guru semua, anak-anak yang hebat ya, yang ini memandu podcast. Jadi betul tadi, jadi studio podcast ini bisa dipakai sebagai wahana ya
untuk menyampaikan ide-ide cemerlang, ide-ide cerdas, menyampaikan aspirasi untuk mengekspos praktek-praktek baik anak-anak, praktek-praktek baik guru, praktek-praktek baik kepala sekolah ya. Jadi good practice, best practice ya, itu bisa disampaikan di sini untuk kemudian nanti mungkin bisa di viralkan ya. Nah, benar. Betul sekali, Ini bagian dari bukan ujub atau takabur ya, tapi ketika ada hal baik harus diimbaskan. Jadi juga saya sampaikan di forum guru, tugas kita adalah menyebarkan kabar gembira, menyebarkan kebaikan. Ya. Benar. Wa amma binikmati rabbika fakadis. Ya, jadi menyebarkan hal-hal yang baik, yang unggul, supaya apa? Selain sebagai amal jariah ilmu, juga bisa menginspirasi orang lain. Semakin banyak orang lain terinspirasi karena ucapan kita, karena tindakan baik kita, itu nanti akan semakin berpahala. Alhamdulillah. Terima kasih, itu adalah pandangan yang luar biasa sekali ya dari betul Bapak sekali. Tirto. Kami memang juga berharap podcast ini bisa memberikan manfaat dan bukti nyata bagi para sobat-sobat pendengar, terutama bagi seluruh warga sekolah. Baiklah Pak Tirto, kira-kira bagaimana cara yang tepat supaya podcast kami ini bisa selalu berkembang dan juga memiliki daya tariknya tersendiri di tengah banyaknya podcast-podcast yang lain, Pak? Ya, kata kuncinya adalah continuous improvement program. Wah, apa itu, Jadi Pak? maknanya adalah selalu melakukan inovasi. Inovasi. Jadi temukan, praktekkan hal-hal baru ya, sehingga nanti kehadiran podcast SMP Negeri 1 Balong Bendo ini merupakan semacam wahana ya. Ketika orang masuk ini merindukan. Ya. Kenapa merindukan ya? Karena ada sesuatu yang perlu dibagi Ya, selalu kepada warga sekolah, mungkin juga kepada masyarakat umum gitu. Makanya terus berinovasi ya, sehingga nanti kehadiran podcast ini akan sangat diminati oleh para siswa, teman guru, warga sekolah. Nah, itu dia, Pak. Saran yang luar biasa sekali ya benar dari Pak sekali. Tirto ini. Oh iya, Pak. Untuk menutup segmen kita kali ini, ada satu pertanyaan. Apakah Pak Tirto memiliki pesan atau harapan kepada podcast kami ke depannya? Ya, go ahead. Terus melangkah. Terus melangkah pastinya ya. Iya. Karena ini akan kami catat dan juga merupakan motivasi terbesar bagi kami ya. Keren sekali. Itu tadi ya teman-teman, pesan dari Bapak Tirto. Go ahead, terus melangkah. Karena pastinya disinilah setiap jejak memiliki makna dan juga setiap makna memiliki narasi. Oh iya Indah, kira-kira sobat podcast yang sedang mendengarkan ini tahu nggak sih kalau kita ini punya jargon? Kayaknya 50-50 nih kak. Ada yang tahu, ada pula yang enggak dong. Oke, kita kasih tahu aja ya. Oke Bapak, jadi di sini di podcast kami memiliki jargon. Apabila kami menyerukan podcast sejenak, jamnya Spensaben, jejak narasi kita. Nah, seperti itu Bapak. Monggo bisa sambil mencoba Iya. bersama kami. Ya. Siap. Oke, baiklah bagi sobat podcast yang sedang mendengarkan juga boleh sambil mengikuti gerakan kita, ya kan Indah? Oke. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, jadi podcast Sejenak, Spensaben, jejak narasi kita. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama. Bapak Tirto Oke. sudah hadir dan mendampingi kami di episode perdana kali ini. Saya juga terima kasih Pak sekali lagi atas waktu dan juga Sama-sama. pesan-pesannya yang sangat inspiratif. Benar. Kami juga sangat bersyukur bahwa podcast sejenak ini mengambil langkah pertama dengan dukungan penuh dari Bapak. Ya, apalagi ini episode perdana ya Indah, betul dan kita sekali. sudah bisa dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas. Wah, keren sekali. Keren sekali. Dan semoga untuk kedepannya podcast sejenak bisa menghadirkan episode-episode yang lebih menarik dan juga inspiratif. Amin. Pastinya ya. Ya. Oh iya nih Indah,
sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab dan juga berbincang-bincang bersama Pak Tirto, kita ada pantun nggak sih? Ada dong Kak. Apa itu? Jalan-jalan ke Sidoarjo. Cakep. Pulangnya membeli lento. Cakep. Senang hati SMPN 1 Palongbendo. Iya. Momen spesial kedatangan Pak Tirto. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak. Dan juga ini mungkin momen sekali seumur hidup ya Indah. Kita benar bisa sekali. berbincang secara langsung kepada Bapak Kepala Dinas kita. Betul. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak lagi Pak karena Sama-sama, Mbak. sudah Luar meluangkan biasa. waktunya Iya. juga sudah bergabung Hostnya bersama luar kami. biasa. Alhamdulillah. Oke Sobat Podcast, masih di episode yang spesial. Dan hari ini kita sangat beruntung bisa berbincang secara langsung dengan seseorang yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kita ini. Beliau adalah Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja tanpa berlama-lama, sejenak bersama Ibu Dr. Neti Lastiningsi MPD. Terima kasih. Sama Ibu, selamat datang di podcast sejenak. Terima kasih. Bagaimana Bu perjalanannya menuju kemari? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat ya, Mbak Ida. Masih biasa ya, sehat juga. Baik Ibu langsung ya, dimulai ya. Ya. Ya, bagaimana menurut Ibu tentang adanya podcast ini sebagai salah satu media informasi dan inspirasi bagi kita semua, siswa, guru, juga masyarakat luas? Iya, jadi begini. Salah satu fokus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini itu sebenarnya adalah digitalisasi pendidikan. Nah, itu ternyata langsung direspon oleh SMP Negeri 1 Balongbendo ini ya melalui podcast Sejenak. gitu ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi karena kita bagaimanapun juga di revolusi industri 4.0 ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya digital. Nah, benar sekali. Bu. Jadi ini kami sangat mengapresiasi gitu ya, terima kasih untuk segenap sivitas akademika dari SMP 1 Balongbendo ini yang sudah mengadakan seperti ini karena saya yakin bahwa ini sebenarnya tidak hanya sekedar podcast, tetapi di sini, nah seperti ini Mbak Indah dengan Mas Ilyasa ini kan bisa menyalurkan bakatnya. Nah, itu penting itu ya, jadi keren makanya SMP 1 Balongbendo keren ya. Aku sangat senang mendengarnya. Ya, kami juga berharap podcast ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan antara dunia pendidikan dengan teknologi Iya, betul. yang sekarang berkembang dengan pesat. Iya. Baik Ibu, menurut Ibu apa sajakah manfaat atau potensi podcast ini khususnya pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita? Iya, jadi manfaat yang pertama bahwa dengan adanya podcast ini merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan bakat minat dari para siswa dan itu ditangkap dengan baik oleh kepala sekolah, oleh guru-guru yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua, kalau mungkin di masa-masa yang lalu itu kita kalau ingin menyebarluaskan tentang informasi atau kegiatan-kegiatan apapun yang ada di sekolah, ini mungkin melalui surat gitu ya, bersurat gitu ya, atau orang tua harus dipanggil gitu ya baru terekspos. Sekarang kan enggak. Jadi podcast ini bisa menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif, efisien, bisa dimanapun diikuti oleh masyarakat, terutama orang tua dan seluruh warga sekolah dan siapa saja dengan cepat. Jadi sebagai bahan promosi, branding sekolah. Nah, karena apa? Di sini kan melalui ini bisa menginformasikan sesuatu, mungkin informasi tentang pendidikan atau informasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, atau bisa juga untuk menjadi sarana komunikasi gitu ya, komunikasi terutama dengan para orang tua.
Jadi seperti itu. Wah, Iya. luar biasa sekali. Benar Ibu. Jadi kami menginginkan podcast ini tidak hanya menjadi hiburan saja. Betul, Namun kami ingin podcast ini juga memiliki nilai edukasi yang tinggi. Lalu Ibu, adakah saran dari Bu Neti mengenai ide-ide konten ataupun topik-topik yang sebaiknya kami bahas di podcast ini? Iya, jadi ini karena kita berada podcast ini kan miliknya sekolah, jadi tentunya kita tidak jauh-jauh dari pendidikan gitu ya. Jadi yang pertama melalui podcast ini bisa memberikan materi-materi yang terutama tentang konten pendidikan secara umum. Pendidikan ini mungkin saja nanti suatu ketika tamunya guru gitu ya, guru atau kepala sekolah bisa berbagi praktik baik hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru atau kepala sekolah di sekolah ini. Ya gitu ya. Terus mungkin berbagi praktik baik tentang pelaksanaan adiwiyata bagaimana gitu ya. Terus tentang pelaksanaan pembelajaran bagaimana, itu bisa berbagi praktik baik. Yang kedua, sebagai promosi kepada masyarakat bahwa di sini banyak guru-guru atau siswa yang berprestasi di bidang apapun, diundang di sini cerita bagaimana bisa mencapai prestasi itu. Dan ini kan juga untuk memotivasi. Oh, kalau kita prestasi kita nanti masuk podcast loh, kita dipanggil loh. Nah kan seperti itu ya. Saya kira itu siswa-siswa teman-temannya yang berprestasi gitu silakan diundang di sini, termasuk mungkin orang tua. Jadi ini bisa dijadikan podcast itu juga sebagai kelas orang tua. Nah ini kalau di pendidikan itu kan ada namanya kelas orang tua, kelas inspirasi gitu ya. Mungkin ada orang tua yang dia sukses menjadi pengusaha. Ditanya, kok bisa jadi pengusaha, itu sebagai mungkin bisa menginspirasi teman-teman siswa-siswa di sini. Oh nanti suatu ketika saya juga pengen kalau jadi pengusaha itu ternyata begini. Nah jadi nggak hanya cita-cita di mereka itu harus pegawai negeri atau harus jadi dokter, ternyata kan nggak seperti itu. Jadi gitu. Wah, saran yang luar biasa ya dari Bu Neti. Tentunya pasti akan kami catat saran-saran tersebut. Terima kasih kepada Bu Neti karena sudah memberikan saran-saran dan juga dukungannya. Semoga podcast Sejenak ini bisa memberikan dampak positif dan juga bukti nyata bagi kontribusi yang nyata juga kepada dunia pendidikan kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Terima kasih atas juga. saran dan juga Iya. sudah berbincang bersama kami. Iya. Oke teman-teman, demikianlah obrolan kita pada episode perdana kali ini. Kami mengucapkan kepada para pendengar terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ya, nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Baik, sampai jumpa di podcast Sejenak, Spensaben, jejak narasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.